Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Coba lihat kiri kanannya dulu, kasih senyum yang manis, katakan Tuhan kita luar biasa baik. Waduh, saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara cuma lihat kiri kanan dan coba, iya, nggak boleh, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. It's good to be back. Senang bisa ada di tempat ini kembali memuji menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Ada banyak hal yang saya percaya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan di atas segala sesuatu kita percaya satu hal, Tuhan Yesus baik dalam kita. Amin saudara. Hari ini saya bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan. Tahun 2024 menjadi tahun yang saya bisa katakan itu just like a roller coaster saudara. Naik turun banyak hal yang luar biasa. Banyak tantangan juga yang luar biasa saudara. Tapi saya sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Saya gak pernah kepikiran beberapa waktu lalu saya dapat email saudara. Dari salah satu grup musik rohani. One of the biggest di seluruh dunia. Itu di Amerika ini saudara. Mereka email saya pikir hanya hoax aja. Dan mereka berkata mereka akan buat album rohani. Lagu-lagu karya mereka yang sudah terdengar di mana-mana akan dinyanyikan ulang oleh seluruh penyanyi rohani yang ada di seluruh dunia. Dan di email itu mereka berkata kami minta Michael Panjaitan boleh mewakili Indonesia untuk ke Amerika begitu. Karena belum rilis jadi saya belum boleh sebut namanya saudara ya. Saya sempat ngobrol sama teman-teman kakak-kakak senior penyanyi rohani di Indonesia. Saya katakan kayaknya merasa nggak layak aja gitu saudara. Masih banyak senior saya yang jauh lebih hebat semua. Dan mereka berkata ambil nggak semua orang punya kesempatan begini. Dari Filipina ada satu orang, dari Asia itu cuma 2 orang saudara. Dari Afrika, dari Eropa, Amerika. Saya tanya lagu yang akan saya nyanyikan lagu apa dan mereka berkata satu judul lagu dan at the time saya dengar judul lagu ini saya akan nyanyikan saya langsung nangis. Dan mereka tanya are you okay? I'm okay. Saya nangis karena saya ingat pertama kali lagu ini mereka rilis saudara. Lagu ini menjadi one of my most favorite song. Karena ini menceritakan hidup saya juga saudara. Diambil dari perkataan Raja Daud. I will live, I will not die. Aku akan hidup menceritakan segala kebaikan Tuhan. Dan rekamannya sudah selesai, music videonya sudah selesai. Kapanpun itu rilis saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan malam hari ini saya mengajak setiap kita bersyukur bersama-sama mengakhiri tahun ini. Kita boleh ada sampai hari ini yang firman Tuhan katakan saudara bahwa kebajikan, kemurahan. Firman Tuhan bahasa Indonesia berkata mengikuti. Tapi bahasa aslinya berkata it running after me. Berlari mengejar setiap kita. Yang siap mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan bersama-sama lewat pujian ini saudara. I love you Lord. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat kebaikan. Church global. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness and joy.
bersama-sama. All my life you've been so good. All my life you've been so good. With every breath that I breathe. Katakan sama-sama. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. He's been so good to you and all my life you have been so good. With every breath that I live, yes I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. Oh I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Selama kita hidup, kita mau menyanyikan segala kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu tantangan yang luar biasa di tahun ini dalam hidup saya. Beberapa waktu lalu saya itu tiba-tiba dapat tawaran. Dan saya senang sekali waktu saya baca caption tadi Pak. Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. That's the main thing. Gitu ya. Dan saya itu dapat tawaran Bapak Ibu Saudara dari satu label terbesar juga di Indonesia. Mereka minta Michael untuk boleh nyanyi sekuler gitu ya. Saya langsung ingat janji saya sama Tuhan dulu. Waktu Tuhan kasih mujizat suara dalam hidup saya katakan saya mau nyanyi buat Tuhan. Lalu saya dikasih tahu tawaran dengan kontrak yang sangat besar banget Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget itu sangat besar jumlahnya. Dan saya lihat di kontrak itu bahwa ketika saya sign, ketika saya oke untuk bergabung di level itu, maka saya nggak bisa pelayanan lagi. Artinya prioritas utama saya itu nyanyi sekuler Saudara. Waktu itu saya langsung mikir dan banyak teman-teman saya berkata ambil aja gitu ya. Terus memang dalam kondisi mama saya waktu itu dalam keadaan kurang sehat, butuh biaya besar ini segala macam. Saya ingat banget kakak saya ngomong gini, Mike ini jalan Tuhan, ambil aja gitu. Satu hal yang saya katakan, kalau ini dari Tuhan gak akan membuat saya makin jauh dari Tuhan. Karena saya kalau terima itu saya gak bisa pelayanan lagi Saudara. Saya ingat banget momen itu saya berdoa sama Tuhan, saya katakan Tuhan, ini uang banyak banget, tawaran ini banyak banget Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan satu hal. Uang itu memang banyak, tapi jangan lupa bukan cuma uang itu. Seluruh dunia ini aku Tuhan yang punya. Jangan pernah takut engkau melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya tidak tanda tangani kontrak itu, ditawarin lagi. Saya juga heran Pak Lukas, saya ganteng saya sama Pak Lukas mirip-mirip lah ya. Tiba-tiba pada tawaran main sinetron sama FTV. Itu gak perlu casting. Saya juga bingung, saya katakan kenapa gak perlu casting. Ya katanya ada anak Tuhan, pengusaha di Jakarta, saya gak kenal. Katanya langsung Michael dapat peran ini, itu dan segala macam. Saya gak bisa terima Saudara. Dan beberapa waktu lalu saya ingat banget. 2 kali Natal Nasional, tahun lalu dan tahun ini saya gak bisa terima Saudara. Bukan karena gak mau, enggak. Tapi memang karena sudah ada jadwal, saya ingat banget ini karena memang sudah ada di Amerika Pak. Dan tahun lalu itu saya ingat banget, saya ada di desa waktu itu ada pelayanan, memang sudah jadwalnya oke, itu di pedalaman Kalimantan, saya gak akan pernah lupa. Itu jalan naik mobil 12 jam dan mereka tawarin untuk di tanggal yang sama Natal Nasional. Saya katakan minta maaf di Surabaya waktu itu gak bisa. Dan ketika diundang lagi yang kedua kali mereka berkata, Pak ini undangan presiden loh, 2 kali Bapak gak terima. Saya katakan bukan gak terima, tapi saya sudah oke duluan dengan jadwal. Di situ saya diajarkan Tuhan satu hal, jangan pernah takut, masa depanmu aman bersama dengan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Saudara. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya gak akan ada di sini hari ini Saudara. Mungkin ini live streaming ya Pak ya. Jadi mungkin saya gak bisa sebut detailnya, tapi beberapa waktu lalu saya dibawa pengalaman sama Tuhan itu, dibawa pengalaman bahwa hidup mati kita itu dalam tangan Tuhan Saudara. Saya melayani di Manado. Dari Manado itu tiba-tiba ada satu daerah, ada satu pulau, mereka berkata, Pak Michael, mumpung lagi di Manado bisa nggak sekalian datang ke kami gitu ya. Oh ya udah diaturin jadwalnya, boleh datang bersama 2 hamba Tuhan yang lain. Naik kapal laut ya Pak, oke. Di tanggal yang ditentukan, sehari sebelumnya ombak besar sekali Saudara dan kapal barang semua tenggelam. Lalu mereka berkata, Pak kapal barang aja tenggelam apalagi kapal kecil, ini kapal penumpang lebih kecil lagi. Terus gimana Pak? Naik pesawat aja mau nggak Pak? Oh ada pesawat ada.
pesawat baling-baling saudara. Dan kami naik pesawat itu di tanggal yang ditentukan. Kami datang ke bandara jam 6 pagi karena pesawatnya itu jam 8 take off. Dan ketika sudah di ruang tunggu tiba-tiba ada pengumuman karena alasan cuaca buruk maka penerbangan ditunda. Jam 9 masih cuaca buruk, jam 10 masih cuaca buruk, jam 11, 12 cuaca buruk. Jam 12 lewat tiba-tiba dipanggil. Penerbangan tujuan ini dipersilakan untuk boleh boarding gitu kira-kira. Wah berarti sudah aman. Kami mulai boarding saudaraku, di tengah boarding itu tiba-tiba ada ibu bupati teriak-teriak. Aduh feeling saya, ini orang Manado pasti banyak di sini ya. Dia pakai bahasa Manado saudara, tapi feeling gak enak ini, feeling saya gak enak katanya. Saya gak mau terbang deh digituin. Dalam hati saya ini ibu kenapa gak dari tadi feelingnya gak enak. Udah berjam-jam delay kenapa baru sekarang gitu ya. Terus gimana? Akhirnya ibu bupati dan beberapa asistennya dia, if I'm not mistaken kurang lebih 7 orang. Mereka gak jadi terbang, mereka pulang saudara. Kami melanjutkan penerbangan itu. Di tengah boarding itu tiba-tiba ada satu orang, mohon maaf ya, besar, tinggi, tatoan, rambutnya udah gak ada saudaraku, seram banget. Dia gak ngomong permisi, gak ngomong izin, gak ngomong apapun, tiba-tiba dia senggol saya, dia injak kaki saya, lalu langsung serobot antrian. Dalam hati saya ini orang sombong banget gitu ya. Saya cuma diam aja saudara. Kami terbang, begitu mau landing saudara, udah mau landing, udah kelihatan runway, udah prepare for landing, sudah selesai, siap-siap semuanya. Dalam hitungan detik gak ada cuaca buruk, gak ada alasan apapun, tiba-tiba penerbangan kami itu jatuh saudara, pesawatnya jatuh. Bukan turbulence, it's not a turbulence, bukan jatuh, benar-benar jatuh ke kiri. Dan semua orang teriak manggil Tuhan masing-masing. Saya dengar semuanya teriak saudara, dan saya berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Karena saya lihat untuk pertama kalinya dalam hidup saya tahu akan mati saudara. Saya lihat, saya di jendela, saya lihat begini, di hitungan detik jatuh, mati. Batu karang dan pohon kelapa di sekitar itu saudara. Dan dalam hitungan detik juga pesawatnya tiba-tiba stabil. Waktu stabil dia nggak bisa maju ke depan karena ada pohon-pohon di depan. Maka dia manuver ke atas saudara. Pesawat baling-baling kecil manuver ke atas itu mesinnya itu bunyi kencang sekali. Saya pikir pasti meledak ini. Ketika semua orang ketakutan, apa yang saya lakukan? Saya nyalakan handphone saya saudara. Saya matikan airplane mode. Sinyal udah masuk kan udah dekat darat saudara. Saya WhatsApp istri saya. Saya katakan sayang apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik, pesawat kami jatuh, I love you. Pamit saya saudara. Masuk ke handphone istri saya lihat masuk, tapi belum sempat balasan, kami udah di atas. Istri saya berpikir ini mungkin turbulence doang. Tapi dia pikir lagi, kenapa dia di pesawat bisa chat gitu ya. Dia langsung cek di flight radar, pesawat kami udah gak ada di flight radar saudara. Dia mulai panik, dia hubungi mama saya di kampung, keluarga kami semua di kampung dihubungi. Dan kakak saya nomor 2 telepon ke maskapai tersebut. Apa kata maskapai itu? Pak, kami hilang kontak sudah 2 jam. Kita doakan yang terbaik. Itu kata maskapai. Wah semua panik saudara. Di tengah goncangan di atas lagi saudara, saya ingat. Saya rekam semuanya kejadian. Kenapa gak viral? Karena memang kita gak ada niat untuk masukin ke sosmed. Saya rekam semua kejadian itu saudara di dalam itu. Termasuk mohon maaf ya, bapak yang botak yang sombong tadi saya rekam. Karena dia di sebelah saya sana, dia nangis saudara. Dia mau gini dalam hati saya tadi sombong banget, giliran mau mati baru nangis gitu ya. Itu goncang luar biasa. Sampai akhirnya singkat cerita, kita semua minta balik ke Manado, pilotnya gak mau. Jadi kalau kita mau viralin bisa sebenarnya. Cuman akhirnya singkat cerita saudara, kami balik ke Manado. Landing di Manado, semuanya udah pucat semuanya saudara. Dan pilot ini bukan anak Tuhan, dia berkata it's impossible. Tadi harusnya kita sudah pecah, sudah jatuh, hancur. Dia berkata begitu, itu gak mungkin bisa tiba-tiba stabil. Lalu kami landing, saya nyalakan handphone saya. Masuk WhatsApp, termasuk grup besar keluarga saya. Michael Panjaitan, damailah bersama Bapa di sorga. Sudah masuk semua chatnya ke saya saudara. Semua turut berduka cita dalam hati saya, I'm still alive. Dan saya katakan saya di sini gitu ya. Saya ngomong kedua pendeta itu. Kalau seandainya tadi kita beneran meninggal, beneran jatuh. Yang pertama, Ibu Bupati pasti viral di Indonesia, diundang kesaksian kemana-mana. Karena dia tadi feelingnya gak enak. Yang kedua, istri saya pasti terkenal Pak. Saya bilang, kenapa? Iya pasti sosial media bilang, iya ampun suaminya udah pamit dulu sama istrinya gitu kan. Indonesia suka drama kan saudara. Dan pendeta ini cuma ngomong gini, berarti Tuhan gak mau mereka yang kesaksian. Tuhan mau kita yang kesaksian bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Hidup kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Apapun yang terjadi
di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Bersama-sama katakan, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan janjimu. Amin. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata Dia Tuhan yang tetap baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita, saudara. Apapun yang terjadi, kita mau nyatakan Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mari angkat suara menyatakan kebaikan Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Engkau baik, kau baik walau keadaan, rencanamu terbaik. Kami angkat suara kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu ternyatakan tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku di dalam rancanganmu, di dalam rencanamu Tuhan. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Amin. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan.
Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik, kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana tak pernah ku ragukan janjimu. Dalam janji dan setiamu kami mau percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagi kami, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Mari umat Tuhan bersama-sama menyatakan ku percaya janjimu ajaib. Come on. Ku percaya janjimu ajaib. Ada dalam hidup setiap kami, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di dalam penyertaannya kita menyatakan bersama-sama, tak akan ku